tadi saya gemetar, saya memang sengaja menahan tangis ya. Shock. Mai Soimah minta maaf di depan jutaan orang. Valen DA7 bungkam semua juri dengan skor 99. Selamat malam, pemirsa fakta dan analisis eksklusif. Panggung DA7 baru saja menyaksikan momen comeback paling epik dan tak terduga dalam sejarahnya. Valen Akbar Pamekasan, kontestan yang selama berbulan-bulan dicap kalem, datar, dan tanpa emosi, malam ini meledak dengan kekuatan yang menenggelamkan semua kritik. Penampilannya membawakan lagu Bukan Tak Mampu, bukan sekadar aksi panggung, melainkan sebuah deklarasi perang yang menantang stigma masa lalunya. Seluruh dewan juri, termasuk Mai Soimah, Dewi Persik, dan Wika Salim yang dulu kritis terpaksa menelan kembali kata-kata mereka. Hasilnya, skor fantastis 99, skor tertinggi sepanjang DA7 2025. Pengungkapan dramatis ini menggeser fokus DA7 dari persaingan menjadi keajaiban individu. Valen membuktikan bahwa ia bukan tak mampu. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membangunkan jiwa Madura yang selama ini membara di dalam dada. Kami akan membedah kronologi detik-detik ledakan ini dari kritik terpedas hingga permintaan maaf yang emosional dari Ratu Showmanship sendiri. Untuk memahami betapa dahsyatnya penampilan Valen, kita harus menengok kembali belenggu kritik yang ia tanggung. Perjalanan Valen di DA7 adalah sebuah perjuangan melawan skeptisisme. Ingatlah momen kritis di top 35 ketika Mai Soimah melontarkan kritik paling brutal, "Cengkok lo datar kayak jalan tol." Kritik ini bukan hanya menyerang teknik vokal, tetapi menghancurkan kepercayaan dirinya. Di top 25, Dewi Persik menambah tekanan dengan sindiran yang menusuk. "Laki-laki Madura kok nggak ada apinya?" Ini adalah serangan langsung terhadap showmanship dan karisma panggungnya. Bahkan saat lolos tipis-tipis di top 10, nasibnya bergantung pada virtual gift, mengindikasikan bahwa juri belum sepenuhnya yakin. Semua kritik ini telah menciptakan naratif yang merugikan Valen sebagai talent yang kurang. Malam ini, di Top 4 Show, ia menggunakan semua kritik itu sebagai bahan bakar, menunjukkan bahwa setiap sindiran adalah kesalahpahaman yang kini harus ditarik kembali di depan jutaan pasang mata. Momen Valen naik ke panggung di Top 4 Show adalah sebuah prosesi transisi yang dramatis. Ia tampil sebagai penutup, membawa lagu Bukan Tak Mampu dalam balutan jas hitam emas khas Madura, sebuah perpaduan antara budaya dan elegan yang penuh power. Meskipun tangannya terlihat gemetar sedikit, sebuah tanda kerentanan manusia di bawah tekanan besar, emosi yang terpancar jauh melampaui kegugupan. Ketika bait pertama keluar, studio mengalami keheningan total selama 3 detik yang legendaris. Keheningan itu bukan karena kesalahan, melainkan karena syok yang mendalam. Penonton menyaksikan bukan Valen yang biasa, melainkan Valen yang baru, Valen yang berani. Hening ini diikuti oleh bait kedua di mana penonton mulai berdiri, merasakan energi yang meledak. Ini adalah kebangkitan yang dibangun dari kesabaran dan tekanan, sebuah penantian panjang yang akhirnya terbayarkan dalam rentang waktu yang singkat. Titik balik terbesar adalah eksekusi cengkok tinggi di bagian "Bila Cintaku Suatu Dosa" dan drop gondang garam di akhir lagu. Cengkok yang dulu dibilang datar, kini berubah menjadi roller coaster emosi yang meliuk tajam, membuat Mai Soimah spontan memegang dada, matanya terbelalak karena tak percaya. Ini adalah pembalasan yang manis terhadap kritik masa lalu. Dewi Persik berdiri secara otomatis, tanpa bisa ditahan, sebuah pengakuan nonverbal bahwa api yang ia tuntut kini telah membakar panggung. Wika Salim bahkan melompat dari kursi juri dan memberikan standing ovation paling lama malam itu. Skor 99 yang muncul di layar bukan hanya angka, itu adalah pengakuan kolektif dari Dewan Juri bahwa Valen telah melampaui dirinya sendiri dan menetapkan standar baru untuk DA7. Reaksi para juri pasca skor 99 adalah momen klimaks emosional. Mai Soimah yang terkenal tegas dengan suara bergetar mengucapkan permintaan maaf yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Malam ini, gue minta maaf di depan jutaan orang," katanya. Pengakuan ini melampaui kritik. Ini adalah pengakuan atas kebesaran jiwa Madura yang baru bangun. Dewi Persik dengan mata berkaca-kaca menarik semua kritik masa lalunya. "Gue salah besar. Gue bilang kamu nggak punya api.
Ternyata api kamu nggak kelihatan karena dia membara di dalam dada. Ini level juara Valen. Pengakuan ini adalah closure atas naratif perjuangan Valen. Kritik telah berakhir dan kini juri telah menobatkan Valen sebagai monster panggung sesungguhnya. Investigasi kami mengungkap rahasia di balik layar yang menjelaskan ledakan Valen. Kru lighting mengungkapkan bahwa Valen sore itu menunjukkan konsentrasi yang ekstrim, hanya 2 kali latihan vokal, dan setelahnya ia duduk sendirian di pojok studio, memegang tasbih dan membaca doa. Ini adalah pertarungan mental, bukan hanya fisik. Coach Valen mengungkapkan momen kerentanan emosional. Valen sempat menangis di ruang ganti, bukan karena takut kalah, melainkan karena takut tidak memberikan yang terbaik untuk orang tua di Pamekasan. Niat tulus inilah yang menjadi sumber energi 200% di panggung. Valen membuktikan bahwa motivasi terbesarnya bukanlah gelar atau hadiah, melainkan kehormatan bagi keluarganya, sebuah storyline yang menambah bobot dramatis pada kemenangannya malam itu. Dampak penampilan Valen langsung memicu efek domino di seluruh Indonesia. Server Indosiar sempat kewalahan karena virtual gift yang membanjiri dalam 12 menit pertama. Tagar hashtag Valen juara DA7 langsung menduduki posisi trending nomor 1. Di TikTok, live Valen disaksikan oleh 1,2 juta orang dalam 20 menit, sebuah rekor engagement digital. Dampak ini bahkan menjangkau ranah politik lokal. Bupati Pamekasan langsung menghubungi pihak Indosiar, menjanjikan bonus spesial jika Valen berhasil menjadi juara, menegaskan bahwa Valen bukan hanya aset DA7, tetapi aset kebanggaan daerah Madura. Penampilan Valen malam itu sukses menyatukan panggung hiburan, politik lokal, dan dunia digital. Pernyataan Wika Salim menjadi penutup yang indah untuk naratif kritik Valen. Kamu bilang ke gue, Mbak Wika, malam ini aku nggak mau pulang bawa penyesalan. Dan kamu benar-benar nggak bawa pulang penyesalan. Kamu bawa pulang hati kita semua. Ini adalah closure yang sempurna. Valen berhasil menaklukkan kritik terpedas dengan performance yang melampaui harapan. Ia tidak hanya memenuhi tuntutan, tetapi menulis ulang standar DA7. Ia mengubah kritik tentang kekurangan emosi menjadi kekuatan terpendam yang akhirnya meledak di waktu yang paling tepat. Kemenangannya malam itu bersifat ganda. Ia memenangkan skor tertinggi dan memenangkan hati seluruh juri. Meskipun Valen telah mencetak skor fantastis 99 dan mengukir sejarah, tantangan belum berakhir. Pertanyaan besar yang tersisa adalah, apakah skor tertinggi ini sudah cukup untuk mengunci gelar juara DA7 2025? Ia masih harus berhadapan dengan kontestan kuat lainnya seperti April Cirebon, Arbil, dan Tasya Tangerang di Result Show besok malam. Valen telah memimpin dalam show pertama, namun Result Show akan menjadi penentu akhir, menggabungkan penilaian juri dan voting publik. Kemenangannya malam ini menempatkannya di posisi frontrunner, namun ia harus mempertahankan momentum kebangkitan ini. Seluruh Indonesia kini menanti apakah jiwa Madura ini akan dinobatkan sebagai yang terbaik. Sebagai kesimpulan akhir, kebangkitan Valen Pamekasan di Top 4 DA7 adalah sebuah masterclass tentang ketahanan mental dan timing yang sempurna. Ia membuktikan bahwa bakat yang diiringi dengan kesabaran dan dorongan hati yang tulus, orang tua, akan menghasilkan ledakan yang tak tertandingi. Valen telah mengubah makna lagu Bukan Tak Mampu menjadi anthem pribadinya. Ia bukan tidak mampu, ia hanya menunggu momen paling krusial untuk membuktikan segalanya. Tersingkirnya semua kritik, permohonan maaf juri, dan skor tertinggi 99 akan dikenang sebagai detik-detik di mana The Underdog berubah menjadi monster panggung. Valen telah menulis ulang sejarah dan kini siap merebut gelar juara.